warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar mengenai Indonesia adalah negara maritim dan agraris. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengecek dulu semangat kalian ya. Apakah kalian sudah semangat? Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, udah pada semangat ya. Oh iya, sebelum belajar kita harus apa dulu? Iya, cek kehadiran dulu ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Baik. Nah, alhamdulillah sekarang kalian hadir semua ya. Jadi ibu dapat menyampaikan pembelajaran hari ini dengan maksimal karena kalian ada di sini semua. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah membahas materi pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini apa? Iya, tentang potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak apa sih itu maritim? Iya, ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangannya. Nah, di situ kalian bisa buka di buku tema. Di situ ada teks bacaan tentang potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, negara maritim itu apa, Bu? Negara maritim adalah negara yang wilayahnya dikelilingi oleh lautan atau bisa kita sebut negara kepulauan. Iya, karena Indonesia ini dikelilingi oleh lautan dan bentuknya itu pulau-pulau. Nah, di Indonesia ini terdiri dari 5 pulau. 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil ya. Nah, ada yang tahu nggak pulau di Indonesia? Salah satunya apa? Pulau terbesar di Indonesia? Iya, Pulau Jawa. Iya, benar sekali, Pulau Jawa. Pulau Jawa itu di mana sih? Ya, di Jawa yang kita tempatin ini. Kita ini sedang ada di Pulau Jawa. Nah, 4 pulau lainnya apa aja? Ada yang tahu? Ya, jadi 5 pulau ini ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Iya, nah Indonesia itu terbentang luas ya, dari Sabang sampai Merauke, dikelilingi oleh lautan dan pulau-pulau. Nah, maka dari itu, kenapa sih Indonesia ini tidak pernah sepi? Ada yang tahu Indonesia ini kenapa tidak pernah sepi? Iya, karena Indonesia ini memiliki jalur laut ya, jalur laut. Nah, jalur laut inilah yang dipakai atau digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai apa? Sebagai memberikan ini apa? Saling berbagi penghasilan ya, penghasilan dari misalkan dari Jawa, laut Jawa menghasilkan ikan. Nah, ikan ini dikirimkan ke pulau lainnya atau ke negara lainnya. Iya, sebagai alat transportasi laut gitu ya. Jadi Indonesia ini, mengapa Indonesia tidak pernah sepi? Karena di laut pun digunakan sebagai tempat transportasi gitu ya, karena memiliki
penghasil laut. Nah, hasil laut Indonesia apa aja? Ada yang tahu? Iya, ada ikan. Coba lihat di bacaannya itu ada apa aja. Iya, bener, ada rumput laut. Ada apa lagi? Ada kepiting. Terus ada apa lagi? Iya, ada udang sama ikan tuna. Ya, benar sekali. Indonesia ini sangat kaya ya. Mengapa Indonesia menjadi negara maritim? Karena dikelilingi oleh lautan, dan dari hasil laut itu memiliki hasil yang berlimpah, yang sangat beragam. Nah, terus ada yang tahu apa itu negara agraris? Iya, negara agraris ini biasanya salah satu mata pencahariannya itu apa? Iya, bertani atau bercocok tanam. Nah, Indonesia ini karena Indonesia memiliki potensi yang tinggi akan kesuburan tanahnya, maka Indonesia ini termasuk ke negara agraris. Nah, hasil dari pertanian Indonesia ada yang tahu? Hasil dari pertanian Indonesia? Iya, ada apa aja? Padi, terus beras, terus jagung. Ya, beras sama padi sama ya. Jagung, terus kopi, terus apa lagi? Teh. Iya, bener. Nah, banyak banget ya hasil perkebunan dan pertanian Indonesia ini. Dan Indonesia ini memiliki potensi alam atau potensi sumber daya alam yang sangat bagus gitu ya, sangat berlimpah. Maka kita harus bersyukur, harus mensyukuri apa yang sudah ada di daerah kita gitu, karena kita juga termasuk ke negara Indonesia ya, karena kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin memberikan kalian penugasan, yaitu coba kalian baca terlebih dahulu teks potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, setelah itu Ibu ingin kalian duduknya berkelompok. Nah, setelah kalian duduk berkelompok, kalian diskusikan dengan kelompok kalian, buatlah pikiran utama, pikiran pokok dari teks bacaan tersebut. Nah, setelah itu, Ibu ingin kalian memberikan kesimpulan. Kesimpulan itu apa, Ibu? Kesimpulan itu, setelah kalian baca teksnya, kalian beri inti-intinya saja dari teks bacaan tersebut itu apa ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian duduk berkelompok. Setelah itu lalu kalian kumpulkan ke Ibu dan kalian presentasikan. Nah, sekian, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, anak-anak, kalian sudah bekerja kelompok, sudah bersama teman-temannya berdiskusi. Iya, bagus. Nah, sekarang kalian silakan mempresentasikannya. Nah, ya sudah. Nah, lanjut. Kita akan melanjutkan ke teks bacaan selanjutnya, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita itu ada di Nusantara Indonesia. Nah, apa sih wawasan Nusantara Indonesia ini? Wawasan Nusantara Indonesia ini yaitu memberikan satu kesatuan antar masyarakat Indonesia. Jadi kita ini disatukan di Nusantara ini dengan satu kesatuan, yaitu dengan bahasa Indonesia, dengan berbagai suku bangsa ya. Nah, tentunya di Indonesia ini banyak banget ya suku bangsa. Suku bangsa yang ada di Indonesia ini sangat banyak banget. Nah, kita ini disatukan oleh satu wilayah yang dinamakan wawasan Nusantara. Maka dari itu, dengan adanya wawasan Nusantara ini, kita harus saling menerima satu kesatuan, kita harus saling menghormati satu sama lain, dan kita harus saling tolong-menolong antar suku bangsa, dan kita tidak boleh membeda-bedakannya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini mungkin akan Ibu cukupkan sekian.
Jadi pembelajaran kita, apa saja yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini, yaitu iya, kita ini ada di negara Indonesia, negara yang luas, negara yang termasuk ke dalam negara kepulauan, karena kita terdiri dari banyak pulau. Indonesia ini banyak pulau ya, terus dikelilingi oleh lautan. Nah, terus Indonesia juga memiliki banyak potensi alamnya ya, sumber daya alamnya yang berlimpah, yang dari hasil lautnya sangat berlimpah, dari hasil pertanian dan perkebunannya pun sangat berlimpah. Nah, maka kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bersyukur, kita harus dapat menerima apa aja yang ada dari hasil alam Indonesia. Nah, semoga dengan pembelajaran kita hari ini kalian dapat memahaminya, kalian dapat mendapatkan pembelajaran yang cukup ya. Dan untuk tugas kelompok dan untuk tugas Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya yang tadi ya, Ibu ingin meminta kalian untuk mengamati kegiatan ekonomi di wilayah Nusantara dan memanfaatkan sumber informasi lainnya. Kalian boleh searching di Google, lalu nanti kalian cari foto-fotonya atau hasil kegiatan ekonomi di Indonesia, lalu kalian tempelkan di buku. Nah, itu saja tugas dari Ibu. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan terus harus terus semangat dong ya. Ya, silakan sekarang pimpin doa terlebih dahulu untuk pulang. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, ya anak-anak, semoga kalian sehat selalu, hati-hati di jalan. Silahkan kalian boleh pulang. Dadah.